Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Diputu Pasamartana Eka Junior SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tahun 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pemaparan terkait koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap murid yang duduk di kelas-kelas kita, walaupun pada tingkat yang sama, namun kelas yang berbeda, mereka adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, latar belakang, preferensi belajar, kecepatan belajar, dan lain-lainnya pastinya akan berbeda-beda. Dengan segala perbedaan tersebut, tentunya kebutuhan belajar murid-murid kita akan menjadi berbeda-beda pula. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana caranya untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus, yang pertama, memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid yang kedua, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Mari kita bahas satu persatu dari 3 aspek tersebut. Aspek yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Nah, di sini mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan membutuhkan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Dan yang kedua, minat murid. Nah, minat setiap murid pastinya berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan, majemuk yang berbeda-beda satu murid dengan murid yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini, yaitu mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan referensi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membacakan rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten,
diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Nah, yang pertama adalah strategi mendiferensiasi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kemudian yang berikutnya adalah diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara berbeda. Membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sesuai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya, yaitu modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4? Tentunya pasti ada. Nah, keterkaitan antar modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD. Kemudian, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak dan berpihak pada murid. Dan keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat menginspirasi Ibu Bapak CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Buleleng tahun 2024. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Saya akhiri dengan mengaturkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, matur suksema.